Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Mazidul Arifin. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah program list nilai mahasiswa. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah mempunyai programnya. Maaf jika tidak diketik. Oke, langsung saja. Nah, di sini terdapat header yaitu include Yoast-Team, Conio Studio. Dan sini terdapat tipe data I, J, A, dan B. Gunanya ini untuk melakukan pengulangan. I ini nanti sebagai indeks pengulangan awal gitu. Dan sini terdapat struk. Terdapat struktur. Struktur ini berguna untuk mengelompokkan tipe data menjadi satu. Jadi tipe data nama, NIM, nilai itu masuk ke struk mahasiswa. Dan di sini ini masih di luar void main ya, masih di luar fungsi utama. Dan di sini terdapat function label. Function label ini berguna untuk menampilkan nama menunya. Misalkan nanti kan ada list atau daftar kayak tabel gitu aja, nama mahasiswa, NIM, nilai. Nah, label ini berfungsi untuk header tabel. Sini terdapat function input. Nah, di sini berguna untuk menginput data mahasiswa dan nilai-nilainya. Nah, pertama itu masukkan data terlebih dahulu. Masukkan jumlah mahasiswa, misalkan kita menginputkan 5 mahasiswa, berarti bukan menginputkan 5 mahasiswa. Kita pertama menginputkan berapa banyak mahasiswa yang akan diinput nilainya gitu. Misalkan 5, maka di sini perulangan ini akan melakukan perulangan dan jumlah mahasiswa itu ditampung nilainya ke dalam nilai J, dan J di sini berfungsi sebagai batas akhir perulangan, dan I ini merupakan batas awal perulangan. Misalkan J itu 5, maka perulangan ini akan menginputkan 5 kali. Nah, pertama itu data mahasiswa ke B. B itu di sini kan B-nya 1, berarti data mahasiswa ke 1. Nah, masukkan nama, berarti kenapa di sini mahasiswa I titik nama? Di sini itu untuk memanggil struk itu harus memanggil nama objeknya. Dan di sini merupakan nama objeknya merupakan array. Jadi kalau array, jadi misalkan kalau ingin menginput dalam satu variabel dan menggunakan struk itu, maka nama objek struknya harus menggunakan array. Jadi data mahasiswa pertama yaitu ini. Data ntar I-nya itu kan 1, berarti data mahasiswa, struk mahasiswa pertama isinya terdapat nama, NIM, dan nilai gitu. Jadi dalam satu struk itu sudah mempunyai 3 data. Nah, nama objek, terus I diganti I-nya menjadi ini, berarti indeks pertama, berarti penginputan pertama itu nama, itu masukkan NIM-nya, masukkan nilainya. Terus diulang lagi, berarti B-nya bertambah menjadi 2, berarti data mahasiswa kedua. Dan masukkan nama, I-nya berubah menjadi 2 karena udah melakukan perulangan, berarti bertambah I-nya. Tambah 1 berarti 2. Berarti struk. Berarti variabel struk ini berarti variabel kedua. Struk yang kedua berarti data yang kedua. Berarti struk kedua ini
mempunyai nama, NIM, dan nilai. Berarti sama seperti sebelumnya, cuman mempunyai data yang berbeda. Jika sudah semua, di sini terdapat function output. Function output ini berguna untuk menampilkan data yang sudah diinputkan tadi. Nah, ini dalam output ini terdapat label. Label itu function label itu. Nah ini, berarti saat output itu terdapat, berarti akan muncul ini. Di sini akan muncul. Coba kita running. Misalkan 3, masukkan nama name-nya sudah 3, 90. Nama kedua B 456 80 789 bahkan 75. Nah, yang akan keluar ini nih. Nih label ini nih, saat output itu label ini yang akan keluar nih label. Ini label ini. Ini merupakan isi dari function label. Dan setelah itu for ini merupakan sebuah perulangan untuk menampilkan gitu. Jadi gotoksi ini untuk menempatkan posisi ini di baris keberapa kolom. Ini nomor 1 berarti ini nampil. Terus code ini hanya untuk menampilkan ini, untuk menampilkan 1, 2, 3 doang. Dan ini gotoksi berarti 6 posisi. 6 itu mahasiswa. Nama berarti yang ini. 6 itu maksudnya kolom. Kolom berarti kolom ke-6. 1 2 3 4 5 6. Berarti sini 6. Sama di sini 1 3 4 5 6. Berarti ini kolom 6 diisi dengan namanya itu A tadi. Nah setelah itu kolom ke 34, berarti 34 itu di sini males hitung ya. Itu NIM, dan kolom 60 itu berisi nilai. Nah seperti itu. Nah, untuk garis ini function garismu untuk menampilkan ini doang ya. Ini function garis, function ini terdiri isi dari function garis ini. Nah ini masuk ke fungsi utama, main itu fungsi utama. Nah di sini awal itu maksudnya ini nih perulangan buat jadi misalkan kita memilih ya gitu, dan sini ada pilihan ya, maka kita akan mengulang di awal lagi, masukkan ini input, kita akan menginput lagi, terus labelnya ini akan keluar, terusnya klik screen, terus output seperti itu. Nah ini jadi dalam label ini kan terdapat ini label data misalkan kita pencet ya, tuh nama mahasiswa NIM, harusnya ini tuh masih klik screen. Nanti aja nggak usah. Nah nanti input, kita akan menginputkan ini function inputnya, dan outputnya itu ini. Berarti dalam function ini sudah mempunyai isi tersendiri. Nah garisnya berarti ini function garis isinya ini, dan apakah Anda ingin mengulangnya ya atau no, ya yes atau no gitu. Nah ini cara M maksudnya untuk memilih gitu. Jika M itu ya, maka akan kembali ke awal, maka akan menginput lagi. Dan jika itunya no, maka kembali ke akhir atau keluar dari program. Seperti itu. Dan sampai di sini dulu program yang saya buat, semoga bermanfaat. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let it go.